barangkali juga nanti ini ya, duet dengan saya gitu ya untuk sharing tentang WPI Taiwan periode 2021-2022 yang juga ini baru banget, anget banget, baru dilantik dan juga baru kita rumuskan program-program kerja selama 1 tahun ke depan. Jadi mungkin ini presentasi perdana gitu ya dari kabinet kami untuk istilahnya mensosialisasi apa yang akan dilakukan dan dikerjakan ke depannya. Baiklah, mungkin kalau misalnya, beberapa dari teman-teman masih ini ya, saya juga belum kenal barangkali, untuk PPI Taiwan tahun ini, tahun 2021-2022, kami menggunakan tagline sinergis, aspiratif, dan progresif atau biasa kami, singkat dengan Kabinet Siap. Nah, ini untuk logo dan juga maskot kami. Nah, visi dan misi PPI Taiwan untuk 2021-2022 adalah mewujudkan PPI Taiwan sebagai sarana pelajar Indonesia yang sinergis, aspiratif, dan progresif untuk berinovasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mohon maaf tadi saya lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janatin. Biasa dipanggil Titin, kadang juga dipanggil Miftah. Boleh saja, sama saja. Saat ini saya sedang menempuh PhD di jurusan kimia, Applied Chemistry, di National Yang Ming Chiao Tung University di Hsinchu. Kemudian riwayat organisasi, saya nyampe di Taiwan itu tahun 2019. Begitu nyampe langsung ini ya, langsung join di Dewan Perwakilan PPI Taiwan. Pada saat itu sudah mengenal PPI CYCU. Jadi ketika saya nyampe itu udah ini ya, udah kenal sama teman-teman PPI CYCU di Dewan Perwakilan. Kemudian di tahun yang sama, tahun pertama saya nyampe di Taiwan, diamanahi sebagai Ketua Umum PPI Hsinchu. Ini juga semakin sering berkomunikasi dengan PPI CYCU. Pada saat itu Mas Eka ketuanya, sempat juga kita berkolaborasi di For Digita ketika masih di ini ya, PIC-nya Kak Fidela kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian 1 tahun setelahnya saya bergabung di PPI Taiwan sebagai koordinator Departemen Internal dan Pengembangan Organisasi dan juga di PPI Dunia untuk hubungan antar lembaga di Biro SPIHK dan sekarang di PPI Taiwan sebagai pembantu umum seperti itu. Nah, untuk kontak person bisa menghubungi di email ataupun di website PPI Taiwan. Oh iya, tadi kan sudah visi ya, sekarang misinya di PPI Taiwan tahun ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi. Jadi, baik secara vertikal maupun horizontal bagi seluruh stakeholder di PPI Taiwan. Jadi, harapannya stakeholder di sini dalam artian adalah baik itu dengan KDEI Taipei, kemudian dengan pemerintah Indonesia, kemudian dengan seluruh PPI kampus kota yang ada di Taiwan, kemudian dengan organisasi-organisasi lain, dengan PPI dunia kawasan, PPI dunia juga tentunya untuk ini ya, perusahaan. Nah, yang kedua adalah mewadahi aspirasi pelajar Indonesia dalam upaya menanggapi isu terkini secara responsif. Maksudnya, sebenarnya untuk aspirasi ini itu, dari PPI Taiwan berupaya untuk menjaring ini ya, keluh kesah yang ada dari pelajar Indonesia dan juga menjadi fasilitator untuk bridging dengan pemangku kepentingan seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan isu terkini tidak terbatas dengan isu-isu politik, tapi juga isu-isu yang paling dibutuhkan oleh rekan-rekan pelajar Indonesia di Taiwan. Barangkali yang masih ingat beberapa waktu lalu terkait dengan beberapa kampus di Taiwan bermasalah dengan kuliah magangnya. Nah, dan itu salah satu contoh untuk isu terkini dari PPI Taiwan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menginisiasi inovasi yang progresif
dalam berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. Jadi dari ketiga misi ini sebenarnya ini ya breakdown dari 3 tagline, 3 nilai yang kami usung dari PPI Taiwan 2021-2022. Nah, di kami PPI Taiwan ada 5 departemen. Yang pertama ada internal dan pengembangan organisasi, kemudian pendidikan dan ilmiah, yang ketiga ada media, informasi, dan IT, kajian strategis dan pengabdian masyarakat, dan yang terakhir eksternal, kerjasama, dan karir. Kebetulan Mbak Eli saat ini bergabung di Departemen Eksternal, Kerjasama, dan Karir. Terus untuk model atau struktur kepengurusan di PPI Taiwan mungkin berbeda dengan yang sebelumnya seperti itu. Jadi dari ketua umum, garis koordinasinya nanti ke wakil ketua. Kami memiliki 3 wakil ketua. Wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, yang mana setiap wakil ketua ini sebagai steering committee untuk beberapa bidang. Jadi membawahi beberapa bidang sebagai PIC seperti itu. Untuk wakil ketua 2 itu menghandle atau sebagai steering committee di Departemen Internal dan Pengembangan Organisasi dan juga Departemen Eksternal. Jadi hubungan ke dalam dan keluar diserahkan ke wakil ketua 1. Nah, selain untuk menghandle dari departemen, wakil ketua 1 ini juga difungsikan untuk PIC dari wilayah utara. Nah, sedangkan untuk wakil ketua 2 ini PIC dari wilayah tengah yang membawahi media, informasi, dan IT, karena memang di media ini lumayan banyak yang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah wakil ketua 3. Wakil ketua 3 ini kalau utara tengah sudah, berarti untuk wakil ketua 3 adalah dari wilayah selatan yang membawahi Departemen Kasret dan Pengmas serta pendidikan dan akademik. Nah, untuk kesekretariatan ada sekjen dan juga sekretaris 1 dan 2, sementara untuk finansial atau keuangan dihandle oleh teman-teman bendahara yang terdiri dari bendahara umum dan juga bendahara 1 dan 2. Kemudian dari struktur ini untuk mewujudkan sebuah visi misi tentunya akan diaktualisasikan dalam beberapa program kerja yang insya Allah sudah kami musyawarahkan kemarin, yang masih hangat, fresh from the oven seperti itu. Yang pertama dari kesekretariatan, fokus istilahnya target di awal kepengurusan sebenarnya, dan alhamdulillah ketika pelantikan kemarin sudah di-launching secara resmi, yakni One Gate Administration, yang mana ini adalah sistem administrasi yang real time dan juga terintegrasi. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian, kalau misalnya PPI CYCU ingin mengajukan surat SK, surat delegasi, surat rekomendasi, mulai hari ini, mulai kemarin sebenarnya, itu bisa bisa langsung apply surat di alamat siap.ppitaiwan.id. Jadi nanti setiap PPI akan mendapatkan user dan juga password. Jadi untuk submit seluruh dokumen, baik itu surat, kemudian sertifikat, itu bisa diajukan di sistem ini. Nah, selain itu juga teman-teman dari PPI Kampus Kota bisa mengecek statusnya. Jadi begitu di-submit, ketika membutuhkan revisi, nanti ada laporannya apa yang harus direvisi. Ketika sudah diterima dan masih diproses, itu juga akan ada statusnya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, itu bisa langsung di-download di halaman yang sama. Nah, dalam hal ini dapat dipastikan bahwasanya untuk proses pengurusan administrasi, baik itu SK, delegasi, dan lain sebagainya, dari teman-teman kesekretariatan itu maksimal 3 hari kerja. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah revitalisasi Banom, PPI Taiwan dan PPI wilayah atau kampus. Jadi karena kami memiliki
beberapa badan otonom. Jadi bagaimana caranya kita tetap bersinergis dengan seluruh badan otonom dan juga badan otonom yang sekiranya membutuhkan ini ya, revitalisasi kembali, maka akan diadakan revitalisasi kembali. Begitupun dengan PPI wilayah dan kampus, barangkali yang mungkin untuk regenerasinya ini alot atau mungkin ada pembentukan PPI baru. Nah, ini adalah salah satu perwujudan dari revitalisasi Banom dan juga PPI wilayah atau kampus. Kemudian kalau misalnya kita mendengar soal kesekretariatan, pastinya kan yang ada di pikiran kita kan surat, SOP, kalender, seperti itu. Jadi dari teman-teman kesekretariatan nanti yang akan membuat SOP, baik itu dari kalender, kemudian surat, sertifikat, notulensi, itu nanti SOP-nya dari teman-teman kesekretariatan. Begitupun juga dengan dengan sertifikat kepengurusan. Nah, selain itu ada juga rapat bulanan, jadi dari seluruh pengurus itu diharapkan ada ini ya, pertemuan setiap bulan gitu. Jadi semacam gathering gitu untuk mempererat tali silaturahmi yang insya Allah diadakan setiap Jumat di akhir bulan. Jadi setiap 4 minggu sekali seperti itu. Nah, kalau sekretariat sudah, kita move ke bagian yang apa namanya handle keuangan ya, yang ngurusi keuangan di BPI. Nah, karena memang yang berhubungan dengan anggaran, keuangan ini sangat sensitif, maka dibutuhkan adanya SOP yang transparan, yang jelas, yang akuntabel gitu, sehingga dari teman-teman bendahara itu memiliki SOP sendiri. Jadi ada aturannya, baik itu untuk pengajuan dana, pencairan dana, reimburse, dan juga penggalian dana. Nah, penggalian dana dalam hal ini donasi untuk bencana alam atau musibah-musibah yang dialami oleh rekan-rekan kita BPI Taiwan. Terus kemudian ada jurnal keuangan yang jelas untuk ini ya, memantau kondisi keuangan gerai BPI Taiwan yang mungkin rekan-rekan sudah tahu atau yang barangkali belum tahu. Jadi BPI Taiwan ini memiliki salah satu apa ya, platform untuk wirausaha seperti menyediakan merchandise BPI Taiwan, kemudian apa namanya selempang untuk teman-teman yang mau wisuda, terus kemudian uh, makanan juga dijual di gerai BPI Taiwan. Nah, seperti itu. Jadi untuk gerai BPI Taiwan memang tujuannya adalah salah satu uh, usaha untuk dalam rangka ini ya, finansial mencukupi finansial di BPI Taiwan. Dan terakhir adalah buku anggaran tahunan, sehingga kita akan mendapatkan laporan yang jelas tentang keuangan yang ada di kepengurusan BPI Taiwan. Nah, mungkin itu yang dari BPH non departemen. Kita move ke departemen. Yang pertama adalah internal dan pengembangan organisasi. Ada beberapa program. Yang pertama adalah orientasi mahasiswa baru di Taiwan, sekaligus ini ya saya share juga, insya Allah tanggal 11 September nanti akan diadakan orientasi mahasiswa baru se-Taiwan. Jadi semacam welcome party mahasiswa baru bareng-bareng semuanya, seluruh kampus, seluruh PPI di Taiwan. Nah, nanti juga akan ada pembagian SIM card gratis dan juga seluruh mahasiswa baru itu bisa mendapatkan ini ya, buka rekening gratis gitu di Taiwan. Nah, yang kedua adalah PPI Cup. Mungkin teman-teman sekarang sudah familiar. Kalau misalnya 2 tahun lalu itu diadakan secara offline, tahun tahun yang kemarin ini 2021 diadakan secara online karena terkendala pandemi. Insya Allah untuk tahun depan jika kondisi memungkinkan dalam artian ini ya pandemi akan diadakan ini online dan offline e-sport dan juga yang benar-benar ini ya offline sport. Terus leadership camp kemarin juga
teman-teman CYCU, terima kasih untuk partisipasinya. Insya Allah untuk kepengurusan ini akan ada lagi tentunya dengan berbagai evaluasi dan juga dengan perbaikan-perbaikan untuk apa namanya leadership camp yang lebih baik seperti itu. Terus selanjutnya adalah KPIT, Kartu Pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi di sini adalah main poinnya adalah untuk mendata pelajar Indonesia di Taiwan dengan adanya kartu pelajar Indonesia di Taiwan. Nah, nantinya akan ada apa namanya? Akan ada uh, elaborasi yang lebih terkait dengan kartu pelajar ini untuk benefit yang akan didapatkan oleh anggota dari PPI Taiwan, otomatis di seluruh pelajar di seluruh Taiwan seperti itu. Dan yang kelima adalah formasi. Formasi ini forum seluruh mahasiswa di Taiwan, dalam artian di sini adalah karena memang Departemen Internal dan Pengembangan Organisasi ini kan yang bagaimana caranya ini ya menghandle atau merekatkan teman-teman dari seluruh PPI kampus dan wilayah di Taiwan. Jadi di formasi ini nanti seluruh ketua PPI akan dikumpulkan. Jadi kita akan istilahnya diskusi di sana, membahas banyak hal, berkoordinasi kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan, kemudian isu-isu yang dihadapi oleh teman-teman PPI kampus. Jadi di sini memang istilahnya selain menampung aspirasi tapi juga berusaha untuk bersinergis dengan PPI kampus kota. Nah, selanjutnya adalah dari internal juga, itu ada anugerah PPI Taiwan yang alhamdulillah PPI CYCU tahun ini untuk program ini juga for Digita itu meraih ini ya, Best Education kalau nggak salah. Iya benar. Iya, Best betul. Betul ya Mas ya, Best Education. Nah, ini luar biasa memang perkembangan for Digita dari beberapa tahun. Jadi dinilai oleh PPI Taiwan ini yang perlu dicontoh gitu untuk PPI-PPI lain di bidang pendidikan karena memang yang dibahaskan tidak cuma satu bidang, jadi berbagai bidang dan itu istilahnya kalau ini istiqomah gitu ya. Jadi berkelanjutan sehingga sangat pantas untuk mendapatkan reward itu. Harapannya nanti ke depan juga bisa mempertahankan seperti itu ya Mas ya untuk award Amin, yang sudah amin. didapatkan. Iya, Nah, mantap. selanjutnya adalah surprise pengurus PPI Taiwan. Jadi siapapun teman-teman yang ulang tahun, jadi kita apa namanya mengucapkan ke teman-teman yang saat itu ulang tahun. Jadi kita biar apa namanya sense of belongingnya itu dapat gitu. Nah, kalau itu dari internal kita move ke eksternal. Mungkin Mbak Eli nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh ditambah gitu karena Mbak Eli juga kebetulan ada di Departemen Eksternal dan juga menjadi PIC beberapa program. Yang pertama adalah Indonesian Cultural Festival, yang mana ini nanti kolaborasi PPI Taiwan sebagai fasilitator untuk rekan-rekan dari PPI kampus dan kota yang akan mengadakan istilahnya untuk acara ini ya, acara kebudayaan. Jadi nanti bareng-bareng gitu. Jadi beberapa kampus kota nanti PPI Taiwan yang memfasilitasi untuk pengajuan proposal. Jadi proposal dijadikan satu untuk karena memang ini ya apa namanya hubungannya sama Kementerian Pariwisata. Jadi harapannya rekan-rekan PPI kampus kota yang punya agenda yang sama itu bisa kita jalankan bersama-sama seperti itu. Jadi kalau misalnya Indonesian Cultural Day itu barangkali satu hari aja, jadi kita membuat Indonesian Cultural Festival karena memang dibuat series gitu, nggak cuma di satu tempat tapi juga di beberapa tempat dalam hal ini yang akan diadakan oleh rekan-rekan PPI kampus atau kota. Kemudian selanjutnya adalah EduFest dan Guidebook yang mana ini adalah promosi pendidikan yang bekerja sama dengan OAE masing-masing kampus, kemudian bekerja sama dengan BEM-BEM di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti akan kerjasama dengan BEM-SI, BEM seluruh Indonesia, kemudian apa namanya kampus-kampus yang ada di Indonesia serta
insya Allah akan menyasar juga ke SMA-SMA yang ada di Indonesia untuk promosi pendidikan di Taiwan. Nah, yang mana bahan dari promosi atau, presentasi dari, apa namanya, beasiswa tersebut nanti akan dibukukan. Jadi nanti teman-teman dari calon mahasiswa yang mau mendaftar ke Taiwan itu bisa ada rujukan buku untuk, apply, beasiswa sesuai dengan kampus yang dituju dan juga beasiswa yang akan di-apply. Nah, selanjutnya adalah legalisasi kelembagaan PPI Taiwan. Jadi, secara organisasi kami juga menginginkan adanya legalisasi kelembagaan yang sah di Kementerian Hukum dan HAM. Karena di eksternal itu juga di tahun ini concern terhadap karir teman-teman dari pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi salah satu bentuk ikhtiarnya adalah menghadirkan PPI Taiwan Job Corner yang mana di sini adalah berbagi informasi lowongan pekerjaan baik itu part-time maupun full-time dan juga untuk, persiapannya termasuk dengan penyetaraan ijazah, kemudian apa saja yang perlu disiapkan untuk teman-teman yang mau lulus gitu ya, sehingga nanti untuk mempersiapkan ke dunia kerja, baik itu, ingin bekerja di Taiwan maupun kembali ke Indonesia. Selanjutnya ada PPI Taiwan Global Engagement. Di sini adalah yang ditekankan karena di misi yang pertama tadi kan, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, maka ini salah satu perwujudannya dengan adanya menjalin ini, hubungan dengan berbagai stakeholder yang output-nya adalah berupa MOU, kerjasama. Nah, di sini yang ditekankan juga tidak hanya untuk satu acara, misalnya kalau misalnya teman-teman CYC pun juga mungkin sering banget ya, apa namanya, untuk media partner dan lain sebagainya. Nah, di PPI Taiwan, eee, kemungkinan juga di seluruh PPI juga untuk media partner kan sudah sangat sering gitu ya. Jadi di sini kita fokusnya adalah untuk engagement dengan, media, kemudian dengan perusahaan yang memungkinkan untuk bekerja sama selama 1 tahun ke depan dengan output berupa MOU kerjasama. Jadi jelas bentuk kerjasamanya, kemudian apa saja yang apa namanya menjadi kesepakatan dan itu diusahakan untuk selama 1 tahun kepengurusan tidak hanya untuk satu satu kalau misalnya sponsor kan hanya untuk satu kegiatan saja. Jadi ini untuk berkelanjutan. Jadi nanti ada legasinya seperti itu. Kemudian untuk Majelis Alumni PPI Taiwan seperti yang kita tahu bahwasannya, pelajar Indonesia di Taiwan ini luar biasa banyak, bahkan terbanyak di PPI seluruh dunia, sehingga otomatis untuk alumni pun juga, sangat banyak sekali sehingga kita butuh adanya majelis alumni yang diwadahi, seperti itu. Dan yang terakhir, terkait dengan karir, akan diadakan mini career class. Jadi untuk pelatihan, pengembangan karir dari rekan-rekan pelajar Indonesia di Taiwan. Mungkin nanti, barangkali Mbak Eli mau menambahkan juga, silahkan untuk terkait eksternal. Selanjutnya kita move ke pendidikan dan akademik. Ada beberapa program yang apa namanya, diinisiasi oleh rekan-rekan dari Departemen Pendidikan Akademik. Yang pertama adalah Sukses Edu Story. Ini mungkin nanti dari rekan-rekan PPI CYSU yang, suka menulis gitu, jadi membagikan pengalamannya, untuk ini ya, cerita kesuksesan, versi masing-masing. Misalnya, oh dengan ini ya, dengan menjadi pelajar tapi juga menjadi entrepreneur sukses atau mungkin, kesuksesan di bidang-bidang tertentu. Nah, seperti itu bisa dibagikan di Sukses Edu Story, nanti bisa dibukukan seperti itu. Jadi output di sini adalah buku cerita inspiratif dari mahasiswa Indonesia di Taiwan yang, sukses di bidang-bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah workshop penulisan opini ilmiah. Jadi kalau misalnya karena kami percaya di PPI kampus kota biasanya sudah ini ya, sudah menyediakan penulisan jurnal ilmiah. Nah, di sini adalah tujuannya untuk apa namanya, mempertajam opini teman-teman. Jadi istilahnya untuk
respons kita sebagai, cendekiawan seperti itu untuk menghadapi isu-isu yang ada, namun tetap mengandung unsur ilmiah. Jadi nanti ada workshop-nya, kemudian output-nya adalah akan dibukukan dan opini-opini yang terbaik akan dipublikasikan di media, seperti itu. Terus, untuk Kampus Corner ini adalah bentuk follow up dari kegiatan eksternal yang mana Edufest untuk promosi beasiswa. Sehingga setelah adanya Edufest nanti sudah tahu, oh nanti saya mau masuk CWSU nih. Nah, di Kampus Corner ini PPI Taiwan mewadahi rekan-rekan calon mahasiswa baru untuk semacam mini monitoring gitu. Jadi untuk submit, bagaimana cara submit ke kampus ini, kemudian bagaimana cara menyiapkan uh, study plan, dan bagaimana cara memilih profesor. Jadi sudah benar-benar specifically ke kampus mana yang akan dituju. Nah, tentunya ini juga bekerja sama dengan teman-teman PPI kampus kota, termasuk dengan PPI CYSU ke depannya, seperti itu. Terus untuk I3S, Indonesian Solar Scientific Summit, barangkali rekan-rekan juga sudah sedikit familiar, yang mana ini adalah simposium untuk atau conference untuk mempresentasikan hasil-hasil riset dari teman-teman Indonesia di Taiwan. Nah, seperti itu. Terus untuk informasi beasiswa di Taiwan, terpusat di Departemen Pendidikan Akademik, jadi nanti ke depannya akan ada informasi terupdate terkait beasiswa di Taiwan, kapan beasiswa ini dibuka, kapan jenis beasiswa ini dibuka, dan persyaratannya apa aja. Nah, insya Allah nanti akan ada satu platform khusus yang benar-benar concern ke informasi beasiswa di Taiwan. Karena ini ya, nanti ke depannya juga akan ada Instagram khusus yang membahas tentang beasiswa di Taiwan. Begitupun dengan website. Akan ada website khusus untuk mengulik jenis-jenis beasiswa yang ada di Taiwan. Yang ini juga sebenarnya rangkuman dari hasil dari Edufest yang dari teman-teman eksternal tadi. Jadi istilahnya saling bersinergis antar departemen di PPI Taiwan, seperti itu. Kita move ke Kastrat dan Pengmas. Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda, tapi menjadi satu di satu departemen. Jadi untuk departemen ini sedikit unik seperti itu. Nah, ada dua bagian. Yang pertama adalah Kastrat, kajian strategis, yang mana ada beberapa program. Yang pertama adalah PPI Taiwan Talk Series. Nah, di sini adalah diskusi ilmiah secara series gitu, jadi nggak cuma sekali, dan itu akan mengulas berbagai disiplin ilmu. Nah, itu untuk yang PPI Taiwan Talk Series. Kemudian kajian tematik di sini adalah kajian-kajian yang membahas tentang salah satu concern khusus dan juga membutuhkan adanya follow up, misalnya mengenai Adikbud di Taiwan, Adikbud Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Taiwan. Nah, sehingga nanti outputnya akan jelas dari kajian itu akan ada, misalnya ada follow up berupa rekomendasi atau hal-hal yang lain. Kemudian adanya ikatan alumni, ini juga bekerja sama dengan eksternal. Tapi di sini untuk Kastrat lebih concern ke kajian-kajian yang akan dibahas di ikatan alumni. Sementara untuk bidang pengabdian masyarakat yang menjadi sub dari Departemen Kastrat ini, yang pertama penggalangan dana peduli Indonesia Taiwan. Nah, di sini kalau misalnya ada musibah, kemudian ada bencana alam, di sini adalah teman-teman pengabdian masyarakat yang menjadi PIC seperti itu. Karena di Taiwan juga luar biasa banyak jumlah PMI kita yang berada di Taiwan, jadi otomatis kita dituntut untuk untuk proaktif berpartisipasi, menyebarkan manfaat dari kita sebagai sebagai akademisi, bagaimana caranya memberikan manfaat untuk sekitar, salah satunya adalah dengan PMI. Nah, di sini akan diadakan pelatihan untuk PMI, yakni bahasa Inggris. Nah, dengan
output nantinya akan ada sertifikasi bahasa Inggris. Nah, ini perlu elaborasi khusus terkait dengan bagian mana bahasa Inggris yang akan menjadi concern dari teman-teman PMI yang dihandle oleh teman-teman dari Kastrat dan Pengmas. Kemudian selanjutnya adalah PMI Days. Jadi ini semacam gathering dengan PMI dengan berbagai sub kegiatan. Nah, tidak hanya pelatihan bahasa Inggris yang tadi, tapi ada juga pelatihan desain grafis yang mana pelatihan ini phone based atau berbasis handphone. Karena memang sebelumnya kalau boleh cerita saya pernah terlibat juga di pengabdian masyarakat untuk PMI. Bahkan kami sudah menyediakan komputer, laptop, setiap orang tinggal datang gitu. Tapi untuk minatnya sendiri, kebetulan ini di wilayah Taipei ya, untuk minatnya sendiri itu masih minim. Jadi setelah dilakukan survei masih ada 2 yang dibutuhkan, yakni bahasa Inggris dan desain grafis, yang mana desain grafis ini dari handphone, karena untuk di komputer sendiri dari teman-teman PMI itu masih belum belum tingkat minatnya masih minim. Jadi mereka lebih cenderung ke handphone yang reachable untuk mereka seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cahaya di tanah Papua. Jadi di sini di sini adalah bentuknya sebagai uh, aktualisasi bahwasanya kita sebagai pelajar Indonesia juga peduli terhadap masalah-masalah yang ada di Papua. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah dengan mengumpulkan buku dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang departemen, kayaknya ini departemen terakhir ya. Ada departemen media, informasi dan IT. Nah, di sini yang memang bertanggung jawab terhadap ini ya, distribusi informasi, kayaknya di semua PPI juga sama ya. PIC untuk media itu memang kita tahu yang ini ya, yang dibutuhkan yang benar-benar informatif seperti itu. Ada beberapa program yang diusung. Yang pertama adalah company profile untuk kabinet yang kemarin sudah barangkali teman-teman juga ketika pelantikan datang sudah dilakukan syuting. Jadi nanti akan ada company profile video yang akan tayang di media-media kami. Kemudian ada Taiwan bucket list, dalam hal ini mengulik tentang hal-hal unik terkait kuliner, wisata dan lain sebagainya dari Taiwan, sehingga bisa memberikan insight bagi teman-teman mahasiswa yang masih di Indonesia tapi pengen kuliah di Taiwan. Kemudian ada sekawan sekilas kampus di Taiwan. Jadi nanti akan ada semacam ulasan tentang kampus-kampus yang ada di Taiwan, baik itu program studinya apa saja, scholarship yang tersedia apa saja, terus gedung-gedungnya apa saja. Nah, ini mungkin akan berupa semacam video. Jadi, kampus-kampus di Taiwan akan diliput seperti itu. Nah, kemudian ada mini series. Mini series ini nanti membahas video-video yang terkait dengan pengalaman mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar Indonesia di Taiwan yang akan dibuat semacam short movie dari teman-teman media. Nah, selain itu kami juga menginformasikan bahwasanya untuk website PPI Taiwan bermigrasi secara resmi yang sebelumnya di taiwan.ppi.id akan sudah bermigrasi ke ppi-taiwan.id. Nah, itu untuk informasi-informasi ke depannya, baik itu informasi kegiatan dan informasi-informasi lain akan bisa teman-teman akses melalui website ppi-taiwan.id. Kemudian masih tetap di media ada radio. Jadi PPI Taiwan punya radio namanya Radita. Dan juga ada podcast yang digawangi oleh teman-teman media. Jadi untuk radio ini barangkali yang pengen titip salam, pengen curhat, yang yang santai-santai, yang ringan-ringan bisa mendengarkan atau bisa join di siaran dari Radio PPI Taiwan. Insya Allah akan diadakan setiap akhir pekan, setiap weekend menemani
weekend dari teman-teman belajar Indonesia di Taiwan. Nyantai-nyantai dulu lah gitu ya. Terus yang terakhir adalah workshop media dan jurnalism. Nah, di sini karena di PPI Taiwan itu memiliki beberapa banom, salah satunya adalah Inihao. Ini merupakan banom yang concern terhadap jurnalistik, terhadap media juga dalam artian penulisan berita dan lain sebagainya. Maka di sini Departemen Media, Informasi dan IT berkolaborasi dengan Banom Inihao dalam mengadakan workshop media dan jurnalisme. Mungkin juga sekaligus ini ya, saya perkenalkan ketua dari Inihao yang baru adalah Mbak Eli juga dari CYCU. Jadi beliau ini yang nantinya akan memegang nahkoda untuk Banom di bidang jurnalisme dalam artian di Inihao. Jadi ini nanti juga kerjasama dengan timnya Mbak Eli untuk workshop media dan jurnalisme. Jadi mungkin teman-teman juga yang memiliki minat terhadap jurnalisme bisa bergabung di sini, tidak hanya di workshopnya tapi juga bisa bergabung di Inihao seperti itu. Karena memang sekarang masih ini ya proses penyusunan SDM. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dari PPI Taiwan 2021-2022, apa saja yang akan dilakukan, kemudian program-programnya apa, terus isinya ngapain aja, terus visi misinya seperti apa, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti kita ini aja, perbanyak diskusi Ya, dan masukan gitu ya, Mas ya. betul. Iya. Terima kasih banyak Mbak Miftahul Janatin. Tapi nggak perlu saya rasa nggak perlu di close Mbak. Nanti mungkin ada pertanyaan. Oh, Ini boleh. sambil sambil apa namanya saya informasikan nih, ini di tim yang hadir banyak sekali, alhamdulillah banyak. Ada beberapa teman-teman dari pengurus ini. Ada Mas Sultan. Mas Sultan ini wakil ketua kami. Karena Mas Yohanes juga masih berhalangan hadir, titip Iya, salam tadi. Terus ada Mbak Dian ini juga media informasi di kita. Mbak Dian ada di laptop Mbak Dian. Nah, nanti bisa juga tanya-tanya kira-kira seperti apa. Lalu ada Mas Asmi. Mas Asmi ini juga di minat bakat. Jadi nanti yang terkait kebudayaan itu nanti bisa kolaborasi nih dengan Mas Asmi. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya rasa banyak ya. Kalau dari catatan saya ada beberapa hal yang saya sendiri benar-benar baru tahu, Mbak Miftahul Janatin, oh, siap. Mbak Titin. Ini kalau misalnya enggak, tapi sayangnya ya itu teman-teman yang lainnya mungkin masih pada sibuk gitu ya, belum sempat hadir. Sebenarnya sayang sekali, tapi nanti kita record ini Mbak Titin, kita akan upload di YouTube. Jadi semoga nanti teman-teman bisa ikut menyimak nanti setelah Siap. acara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa juga saya ingatkan untuk mengisi form kehadiran, saran masukan teman-teman di form kehadiran tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya buka 2 pertanyaan dahulu. Nah, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya dulu nih yang tanya Mbak Oh, Titin. boleh boleh, Mas. Ini saya catat tadi ada beberapa hal Mbak Titin yang menurut saya nggak tahu ya, di PPI Taiwan sebelumnya itu ada atau tidak ya. Seperti One Gate Information itu baru berarti ya Mbak Titin ya? One Kid Administration. One Gate Administration. Baru pengurusan ini atau ada di yang lama memang? Baru ini, Mas. Soalnya sebelumnya itu semuanya via email gitu kan. Jadi ngirim Hmm. ke PPI Taiwan, submit misalnya mau mengajukan SK, jadi ngirimnya ke email, terus nanti
dari PPI Taiwan konfirmasi dulu juga lewat email, balas-balasan email gitulah, Mas. Oh, ya 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 Ya, ya. jadi tapi biasanya kan teman-teman juga barangkali dari PPI kampus kota kan menunggu-nunggu gitu ya, Mas, ya. Belum dibalas seperti itu. Jadi nanti dari One Gate Administration ini memang seketika kita submit, terus kemudian akan ada statusnya real time gitu loh, Mas. Kalau Iya iya. misalnya apa namanya dokumennya sudah disubmit, terus butuh revisi itu sudah ada semua keterangannya di situ. Jadi nggak perlu Mmm, yang harus email-email lagi iya, gitu. Jadi mantau di situ gitu. saya sudah buka ini tadi, Oh tapi iya, memang perlu username dan password ya. iya itu Nah, itu nanti yang pegang per PPI-nya ya, sekretarisnya, Mas. sekretarisnya. Iya iya, Iya. mantap ini, Mbak. Mbak, se sebanyak ini kegiatan gitu ya, yang jadi pertanyaan saya nih, sebanyak ini kegiatan, ini sekarang didukung oleh berapa personil nih, Mbak Miftahul, Oh, Mbak kalau Titin? SDM di PPI Taiwan sekarang ada 55, Mas. Wow, 55. Iya, Oh ya? Loh, tapi betul. yang di-publish di, IG itu nggak sampai ya? Oh, itu yang open recruitment, Mas. Itu yang Mmm, belum yang apa namanya badan pengurus harian yang ketua departemen. Nah, iya iya iya. iya. Jadi kalau total Pelantikan kemarin itu 55? Enggak, pelantikan kemarin yang hadir 47, alhamdulillah. 47? Iya, yang hadir karena ada 8 orang yang berhalangan hadir karena ada part Wow, time, terus ada yang apa namanya di lab nggak bisa ditinggal kayak gitu, Mas. mhm Jadi mhm 7 yang mhm. izin, 47 yang hadir termasuk Mbak Eli juga kemarin alhamdulillah bisa Berarti hadir. si WSU hanya Mbak Eli? Iya, Mbak Eli? Si YCU yang hadir Mbak Eli, terus Mbak Mbak Alda. Firda, Mbak Sama Alda, ya, Iya, Yohanes Mbak sama DP Yohanes. juga Mbak Firda. Mbak Firda, betul. Oh, ya ya ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, One Gate Administration kan baru dilantik nih Mbak Miftahul. Berarti Betul. persiapannya develop siap.ppi.taiwan.id ini sejak kapan Mbak developnya? Kan Eh, baru dilantik sudah keluar nih, keren. Ini kan salah satu ini, yang progresif ini Mbak. Mas, kalau di PPI Taiwan kan sebenarnya di ADART itu pelantikan itu maksimal 1 bulan setelah sidang umum gitu ya, Mas. Setelah pemilihan lah ya. Jadi Heeh. pas setelah pemilihan itu ada jarak sekitar 2 minggu itu kita apa namanya membangun SDM gitu ya, sekiranya siapa saja yang bisa gitu. Jadi Mhm 2 minggu setelah kita menentukan SDM dalam artian sudah ada BPH-nya, sudah open recruitment, jadi mhm. kita langsung garap untuk develop di websitenya seperti itu, baik itu di ppitaiwan.id maupun di siap.ppitaiwan.id. Jadi kalau misalnya website ini sebenarnya kalau kurang lebih ya Mas ya, 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi memang rencananya pas pelantikan ini targetnya di launching. Jadi untuk apa namanya biar administrasi ke depan itu udah langsung jalan gitu loh Mas. Jadi nggak di Mhm tengah-tengah. mhm. Ada yang ikut masih di email, ada yang di sistem gitu. Jadi maunya oke pas kita pelantikan langsung semuanya sistem ini sudah jalan Sudah One gitu. Gate Administration itu, Ya, ya ya. gitu. Wah, mantap mantap. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan, teman-teman? Mas Sultan, Mas Asmi? Kalau belum ada saya lanjut lagi nih Mbak, saya banyak pertanyaan. Oh, monggo. Ini kalau berkaca dari saya ya, mungkin saya masuk itu yang saya tahu itu hanya PPI Siwesiu ya. Karena Mbak Eli itu kepengurusannya gerak cepat sekali. Mereka Betul. mereka, menghimpun kami mahasiswa yang baru masuk, karena saya masuk itu waktu kepengurusannya Mbak Eli. Mungkin di akhir ya Mbak Eli itu ya? Di akhir kepengurusannya Mbak Eli. Nah, sama sekali Mbak, saya ya khususnya nggak tahu PPI Taiwan itu kerjanya ngapain aja. Toh lihat di mungkin mungkin lihat di YouTube ya yang bisa ya. Nah, nanti rencananya nih di awal kepengurusan, di kegiatan mana nih Mbak?
bakal buka acara yang kita kira-kira semuanya nih, nggak hanya kalau tadi kan sudah ada tuh yang ada untuk mahasiswa baru ya, tanggal Betul. 11 September. Nah, kalau teman-teman semuanya nih, kira-kira kapan Mbak ada acara yang kita semua bisa nyimak bareng? Oh, acara yang semua Mhm. mahasiswa ya, Mas, ya? Semua mahasiswa, ada nggak tuh Mbak? Kalau di awal kepengurusan itu barangkali yang ini ya, Mas, PPI Talks. Dalam artian untuk discuss gitu ya, Mas, ya. Diskusi Mhm ilmiah mhm. itu seluruh mahasiswa itu bisa ikut join di situ, baik itu mahasiswa baru, mahasiswa lama, atau mahasiswa yang kelamaan gitu juga boleh join gitu, Mas, di Iya situ. iya. Terus yang rencananya di akhir tahun atau awal tahun gitu peralihan tahun insyaallah akan ada PPI Cup. Jadi itu semuanya bisa ikut di situ, terutama yang, minat bakat tadi siapa Mas? Mas siapa tadi? Mas Asmi. Mas Azmi. Nah, barangkali untuk dipersiapkan juga gitu ya Mas ya, apa, SDM atlet-atlet terbaiknya di akhir sampai awal tahun ini insyaallah akan diadakan PPI Cup gitu. Oke oke. Kebetulan saya lihat juga, Oke, siap. teman-teman CYCU kan juga ikut di e-sport Thailand juga ya kemarin. Iya, pada ikut. Iya, jadi mungkin, atlet-atlet terbaiknya juga disiapkan untuk PPI Cup gitu, itu semuanya terbuka. Oke. Teman-teman mungkin saya buka lagi, Mas Asmi atau teman-teman lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, ada yang angkat tangan nih, Mbak Gendis. Monggo Silahkan Mbak Mbak Gendis. Gendis. Halo, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Mbak baik. Maaf nggak bisa open cam. Oh nggak masalah. Mau nanya-nanya sama Mbak Titin ini. Boleh Yang boleh. terkait kartu siswa seluruh Taiwan. Itu kan Mhm. saya tahu wacana itu dari tahun lalu, dari lalu, tapi kan masih belum jalan. Nah, saya mau nanya ini sama Mbak Titin, langkahnya gimana sih untuk merealisasikan itu, dan nantinya kartu itu untuk apa aja? Apa cuman untuk kayak nge-tracking mahasiswa yang ada di Taiwan, atau ada untuk sesuatu fungsi lain gitu loh? Makasih Mbak. Iya. Nah, apa keuntungannya punya itu, katanya teman saya. Oh iya. Thank you. Ini bukan Hana kan yang di belakangnya, bukan ya? Oh bukan. Hananya sudah istirahat. Habis dari Oh, iya. sana kan, dari Mbak Titin katanya Iya, capek. dari rumah, benar. Iya. Jadi kalau KPI ini sebenarnya nggak dari tahun lalu sih Mbak, dari 2019 untuk Nah, inisiasinya gitu. itu kan berarti ada kendala di beberapa Betul. periode waktu yang lain. Nah, Mbak Titin kan juga mewacanakan itu lagi. Jadi pertanyaan saya itu, langkahnya Mbak Titin itu gimana supaya itu benar-benar terrealisasi, dan fungsinya itu nanti apa gitu loh? Apa cuman untuk nge-tracking mahasiswa doang, atau nanti akan ada suatu fungsi lain seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Gendis. Ini alhamdulillah sekaligus ini mengsosialisasikan gitu. Jadi KPIT ini strategi awal yang kita gunakan di awal kepengurusan ini seperti yang saya jelaskan tadi kan ada orientasi mahasiswa baru. Jadi sasaran pertama untuk bulan ini target belum ya, ini belum masuk September. Nah, kami sudah menyiapkan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Di sini ada Telin, BNI. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru begitu orientasi kita akan mensosialisasikan KPIT, Kartu Pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi langsung kita data mahasiswa baru ini siapa aja, terus kita track. Nah, dari kartu pelajar itu nanti juga teman-teman akan dapat SIM card gratis, terus bisa buka rekening BNI gratis. Nah, kedepannya juga mungkin ada ini ya, korelasinya sama Mbak Eli juga di eksternal, nanti akan ada semacam diskon gitu ya. Rencananya itu kita kerjasama dengan beberapa dengan beberapa perusahaan, misalnya Indeks dan lain sebagainya, sehingga nanti teman-teman yang punya kartu pelajar ini tuh bisa mendapatkan benefit atau keuntungan gitu. Kalau misalnya belanja di sini bisa dapat diskon. Tapi yang sementara ini sudah fix itu memang dari Telin, kemudian dari BNI, kemudian dari jasa pengiriman
Indonesia ke Taiwan, yaitu CR Express, itu terakhir kami diskusi itu ada diskon 5%, tapi sekarang sudah kami mencoba perbaharui untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Nah, masih 3 itu keuntungan atau benefit yang teman-teman memiliki KPIT. Nah, kedepannya insya Allah, karena ini kami juga masih baru ya, masih di awal kepengurusan, belum begitu banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan, tapi insya Allah kedepannya kami terus mencari stakeholder yang memberikan benefit untuk kita pelajar Indonesia di Taiwan gitu, melalui departemen Mbak Eli khususnya. Jadi yang paling sudah fix, yang paling hangat itu 3 perusahaan itu. Nah, kedepannya insya Allah akan di-upgrade dari indeks atau global TK atau yang lain sebagainya. Seperti itu, Mbak, untuk KPIT. Jadi memang strategi awalnya kita maksimalkan di maba dulu untuk di bulan September. Nah, setelah September baru nanti kita sosialisasikan atau follow up untuk current student, mahasiswa yang bukan baru lah istilahnya, mahasiswa yang sudah lama di Taiwan gitu. Dari penjelasannya Mbak Titin, terus saya ada pertanyaan lagi, Mbak. Oh, boleh. Iya, silakan Mbak Gendis. Masa berlaku kartunya gimana ya, Mbak? Masa berlaku kartu ini sesuai ADART, Mbak. Jadi kalau lulus ya hilang gitu status status keanggotaannya gitu. Tapi sebenarnya masih bisa digunakan gitu sih. Ya, keren. Ya Mbak, semoga sukses Mbak Titin, selamat atas dilantiknya kemarin ya. Terima kasih Mbak Gendis, mohon doanya. Yap. Terima kasih Mbak Gendis. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Tadi baru bergabung tuh Mas Ferry juga tim juga di Minat Bakat. Oke, Mas Ferry. Mas Ferry Saputra. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya juga mau tanya nih. Tadi itu ada program apa, Mbak Eli di Eksternal. Biro, bukan. Banom, Badan Otonom. Boleh tuh Mbak di. Yang ini toh? Iya, betul. Oh, ini kolaborasi dengan Banom, memang dari media. Mungkin Mbak Eli yang bisa menjelaskan. Membantu menjelaskan Ya, gitu. share dulu dong Mbak Eli. Gimana tuh Banomnya? Oke. Selamat malam semuanya. Mungkin kalau mahasiswa yang udah agak lama di sini mungkin tahu tentang Banom ini karena kita vakumnya sekitar 2 tahun. Jadi ini lama berarti ya? Iya, jadi yang 3 tahun lalu udah ada di sini mungkin udah pernah tahu. Jadi Banom ini namanya Inihao. Kalau di Instagram yang sekarang beken itu Nihao Indo. Ya. Nah, tapi kan mereka fokus ke sharing di media sosial. Sedangkan Inihao ini memang fokus ke artikel-artikel berita. Jadi kita juga punya beberapa pembahasan in-depth, nggak hanya daily news. Seperti waktu itu pernah membahas tentang tentang buruh, yang pekerja migran, nggak hanya benar-benar daily news. Nah, kemudian juga kita punya majalah digital. Jadi majalah digital ini bisa diakses semua orang di website. Jadi Inihao sendiri udah punya websitenya, di situ bisa lihat artikel dan juga majalah digital kami. Kemudian Instagram kebetulan nggak terlalu jalan, karena itu baru-baru dibuat, tapi untuk website lumayan worth it untuk dikunjungi pada saat itu. Karena kita setiap acara PPI ataupun acara buruh dan yang lain-lain itu aktif untuk memberikan tanggapan dan artikel terkait hal tersebut. Jadi benar-benar fokus ke penulisan artikel Inihao ini. Websitenya apa tadi Mbak Eli? Websitenya aku copy ke chat aja.
Nah, jadi website kita masih pakai dari Wixsite, tapi terima kasih untuk kepengurusan tahun ini kita bakal pindah website dan punya website sendiri yang berbayar. Jadi kita lebih bisa leluasa untuk mengakses semudahnya karena ini kan kita masih pakai template dari Wixsite-nya, bagaimana pengaturan-pengaturannya. Jadi kedepannya akan diperbarui untuk lebih mudah penggunaannya, Pak. Oke. Ini mumpung masih ini ya, belum tanggal 31 ya. Iya, kita masih Sekaligus open promosi. recruitment. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen, kita nggak nyari orang yang udah pinter bikin artikel, kita nyari orang yang niat belajar gimana ngeliput, gimana nulis. Jadi kalau memang mau ikut, boleh diisi formnya. Oh ya, ada di grup PPI ya Mbak Eli ya? Ya, ini juga aku copy. Boleh jadi apa aja. Kalau mungkin kurang bisa nulis tapi pengen tahu hal-hal yang seperti ini, mungkin bisa milih ke marketingnya, promosinya, atau ke adminnya yang suka desain, ke tata letak. Nanti bakal untuk ngurus website dan lain-lain. Tapi kalau emang yang pengen tahu gimana cara nulis artikel, ya lebih ke reporter ataupun yang suka foto ke fotografernya. Jadi kita semua udah terbagi jobnya. Ya, oke. Sip, mantap. Jangan lupa Mbak Eli share lagi di grup PPI CWSU. Siap, Pak. 2 hari lagi 2 hari deadline-nya. lagi ya. Semoga banyak lah nanti yang mendaftar. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Mas Aulia Nur Mustaqiman. Silahkan Mas Aulia. Oke, selamat malam teman-teman. Khususnya Malam. yang saya hormati kepada Kak Miftahul selaku Ketua PPI Taiwan yang baru. Insya Allah semoga pengurusan tahun depan berlangsung dengan lancar dan sukses ya Mbak ya. Amin. Terima kasih Mas. Saya nggak bertanya sih Mbak, cuma usul aja dari hasil pengamatan saya terhadap media-media sosial yang dipunyai oleh PPI Taiwan. Karena kan memang yang paling mudah untuk melihat kinerja atau pekerjaan suatu organisasi kan pasti lewat media sosial dulu. Betul. Nah, ini media sosial PPI Taiwan ini cukup ramai ya dibandingkan PPI lainnya, PPI negara lainnya, baik di Instagram, Facebook, Twitter. Nah, yang jadi usulan saya adalah dari semua platform yang ada itu, menurut saya Twitter itu punya keistimewaan sebagai salah satu platform tersendiri dibandingkan platform-platform media sosial lainnya, Instagram maupun Facebook. Nah, usul saya adalah kalau bisa Twitter PPI Taiwan itu ini Mbak, jangan di copy paste Mbak dari media sosial lainnya. Dari IG-nya PPI Taiwan, dari Facebook-nya PPI Taiwan. Nah, kalau bisa PPI Taiwan ini dikhususkan sendiri. Karena menurut fungsinya kan apa ya Mbak ya? Twitter itu kan lebih powerful ke arah opini, ke arah tanggapan, ide dan seterusnya. Nah, itu PPI Taiwan bisa menggunakan platform Twitter sebagai tindak lanjut dari hasil badan otonom tadi. Badan otonom tadi apa tadi ya? Yinihao tadi kan mendapatkan banyak artikel, banyak data-data dari hasil investigasi, dari hasil pencarian dan lain-lain lah. Nah, itu bisa ditindaklanjuti dengan pemanfaatan Twitter. Maksud saya contohnya adalah hasil artikel yang sudah dikumpulin sama Mbak Eli. Nanti di Twitter, PPI Taiwan nyolek Kementerian Sosial. PPI Taiwan nyolek Kementerian Kemendikbud. PPI Taiwan nyolek Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi PPI Taiwan itu kelihatan lebih powerful di platform Twitter ketimbang PPI negara lainnya. Nah, jadi usul saya PPI Taiwan di Twitter jangan
kalau bisa jangan hanya menampilkan atau mengendorse beasiswa atau apa itu biarkan IG aja yang mengendorse itu semua, biarkan Facebook yang mengendorse itu semua. Jadi Twitter tadi dipergunakan memang untuk menindaklanjutin hasil-hasil investigasi atau hasil-hasil kerja dari badan otonom atau badan-badan lainnya yang dipunyai oleh PPI Taiwan. Itu aja. Terima kasih Mbak Miftahul. Oke, terima kasih Mas masukannya. Insya Allah akan saya Ya. sampaikan ke media, teman-teman media. Terima kasih Mas Aulia. Luar biasa Lagi ya. jogging ini Mas Aulia ini. Oke. Ada pertanyaan teman-teman lainnya? Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik, tapi mungkin akan sedikit ke Mbak Miftahul nih, Mbak. Yang menarik lagi adalah Mbak Miftahul kan sekarang semester 5 tadi ya, Mbak ya? Iya. PSG di apa namanya kondisi yang sibuk-sibuknya nih menurut saya kan. Nah, apa sih Mbak bisa share lah motivasinya ke kita kok masih mau berkontribusi ke PPI Taiwan, ketua lagi gitu ya. Itu kan bukan komitmen yang main-main gitu loh Mbak. Boleh tuh di-share ke kita. Kalau apa ya, motivasinya adalah memang kalau misalnya kita gitu ya Mas ya, mengenal khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain, seperti itu. Jadi di sini memang apa ya, misinya adalah bagaimana cara kita menebarkan manfaat untuk teman-teman khususnya pelajar Indonesia di Taiwan. Istilahnya kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari kita gitu kan. Jadi di sini memang tujuan awal dan tujuan utama itu bagaimana cara kita mengeksplor apa yang ada dari diri kita untuk memberikan manfaat dari yang lain. Jadi memang dari 2019 gitu sudah tahu kondisinya di PP Taiwan seperti apa, dalam artian di legislatif di 2019, kemudian 2020 saya di eksekutif, di internal, dan sudah tahu maksudnya apa yang harus diimprove, apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya orang bilang untuk mengubah sebuah sistem kita harus terlibat di dalamnya, seperti itu. Jadi beberapa prinsip itu yang saya elaborasikan menjadi satu, oke, insya Allah saya bisa, insya Allah saya maulah atau bertekad untuk majulah gitu di Ketua PPI Taiwan, seperti itu sih Mas. Di sisi lain juga dari zaman dulu kala, zaman sekolah itu sudah aktif juga di OSIS, kemudian di S1, di BEM, dan lain sebagainya. Jadi mungkin jiwa-jiwa itu masih ada gitu loh Mas, sampai sekarang. Masih terbawa ya. Nah, itu luar biasa sekali. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman, kita masih ada 20 menit lagi, tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti bisa diakhiri. Ada lagi pertanyaan mungkin dari pengurus PPI CWCU lainnya? Oke, kalau nggak ada mungkin ya. Sepertinya sudah jelas, Mbak. Jelaskannya sudah sangat jelas sekali. Ya, jelas sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Miftahul Janatin. Mungkin yang terakhir saya beri kesempatan Mbak Miftahul Janatin untuk boleh memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman pengurus PPI CWCU ataupun di sini juga ada teman-teman pelajar anggota dari PPI CWCU. Untuk PPI Taiwan mungkin ada pesan-pesan nih dari Mbak Miftahul Janatin. Iya, kayak closing statement gitu ya Mas ya? Ya, boleh. Ya. Sejauh ini yang saya amati terhadap PPI CWCU, khususnya organisasi PPI CWCU, termasuk di dalamnya adalah SDM, ini memang sudah luar biasa progresif. Dari yang saya amati di 2019 sampai saat ini, alhamdulillah sudah banyak sekali inovasi-inovasi dan prestasi yang diraih oleh teman-teman PPI CWCU. Harapannya
eh, apa namanya, saya juga tahu ketika saya jadi ketua PPI Sinju bagaimana PPI CYCU. Nah, saya harap di sini karena memang memulai itu tidak semudah mempertahankan seperti itu. Jadi mungkin Betul. teman-teman tetap semangat, tetap istiqomah di PPI CYCU. Insya Allah jalan yang kita tempuh ini menjadi ini ya, apa namanya, pemberat amal baik kita, kemudian juga percayalah bahwa ke depan akan bermanfaat untuk kita gitu. Terus kalau misalnya saya boleh ngomong, jangan bertanya apa yang organisasi berikan ke kita, tapi bertanyalah apa yang kita bisa berikan untuk organisasi kita, seperti itu. Nah, kedepannya harapannya teman-teman dari PPI CYCU, terima kasih juga untuk ini ya, SDM yang luar biasa yang mau berpartisipasi ke PPI Taiwan. Harapannya ke depan akan tetap ini berkolaborasi dengan PPI Taiwan dan juga PPI CYCU. Ditunggu ini ide-ide, aspirasi-aspirasinya, terus ditunggu kolaborasinya dengan teman-teman PPI CYCU dan PPI Taiwan. Mungkin itu dari PPI Taiwan. Insya Allah PPI Taiwan siap sedia gitu kalau misalnya teman-teman PPI CYCU akan ada kegiatan, kemudian ada kolaborasi, insya Allah PPI Taiwan siap melayani seluruh pelajar Indonesia di Taiwan. Seperti itu mungkin, Mas. Mantap, terima kasih banyak Mbak Miftahul Janatin. Mungkin untuk teman-teman sekalian, bagi yang belum mengisi feedback form, dipersilahkan mengisi. Mungkin itu untuk For Digital kali ini. Mungkin sampai jumpa di bulan depan. Insya Allah For Digital ke depan kita ada kerjasama juga Mbak Miftahul Janatin dengan Codex Indonesia. Codex ini dari Telkom Indonesia, di Indonesia. Nanti mungkin kita juga akan share ke Mbak Miftahul Janatin untuk mungkin bisa ikut menyebarkan karena kegiatannya tidak hanya untuk mahasiswa CWSU, tapi kita kerjasama dengan Kodek juga boleh untuk mahasiswa di luar CWSU untuk bergabung. Siap. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman. Malam. Terima kasih Mbak Titin. Terima kasih. Mari Mas Fahri. Mas Fahir, Masya Allah. Mas Fahir, ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih Mbak istirahat. Titin. Selamat istirahat. Teman-teman, semuanya saya akhiri ya.